betul, betul. Iya, mantep banget nih ya. Jadi, Mantap. kalau misalnya merasa vaksin mahal, jadi nggak imunisasi, nggak ada alasan ya, karena tadi Bia sudah menyampaikan Bia sendiri sudah punya banyak pengalaman di vaksin di puskesmas dan nyaman, Gratis, iya. aman, gratis pula. Mm-mm. Jadi, jangan ragu-ragu untuk melengkapi imunisasi dan nggak ada alasan kalau bilang mahal dan di puskesmas tuh tersedia banget. Tadi ada yang komentar nih di chat di sini. Wah, vaksin PCV udah ada di puskesmas di Bandung. Wah, selamat ya Bandung ya. Jadi udah ada. Jadi semua provinsi ini akan segera dapat vaksin PCV yang tadi kata Dokter Ari yang mahal itu ya vaksinnya. Jadi Iya. Ini kita banyak kudu. dokter. Ada yang bilang gini, Kenapa? ini ada yang komentar, ada yang nggak percaya vaksin di puskesmas karena obatnya, lebih percaya vaksin di rumah sakit. Nah, tadi dokter Ari udah menjelaskan, justru Enggak. vaksin gratis yang dibagikan pemerintah yang di puskesmas itu udah aman, apalagi secara kehalalan dan lain-lain, dan itu semuanya Betul. diproduksi sama kalau yang dari pemerintah itu sama lokal ya dokter ya. Iya. Jadi kita tuh punya satu lembaga yang disebut BPOM yang juga selalu memberikan apa namanya bukan memberikan rekomendasi, jadi mengatur regulasi mengenai vaksin yang beredar di Indonesia. Dan saya kira BPOM termasuk lembaga regulasi yang cukup ketat ya di dunia ya, karena nggak sembarangan mereka itu. Jadi kalau mereka melepas, BPOM itu kan bukan cuma vaksin ya, semua produk kesehatan termasuk obat juga. Tapi untuk vaksin jelas BPOM itu punya kriteria yang sangat ketat. Jadi apalagi target dari vaksinasi itu kebanyakan anak gitu. Jadi itu pasti dipertimbangkan betul oleh mereka. Nah, tapi memang kalau dari sisi kehalalan itu memang bukan BPOM ahlinya, tapi adalah dari MUI. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya masyarakat ya, karena vaksinnya yang direkomendasi oleh BPOM itu nggak sembarangan. Kalau itu ada unsur yang sangat membahayakan atau dalam tinjauannya nanti ada evaluasi yang kira-kira dianggap potensial ya mengancam, tentu akan ditarik atau tentu akan ditinjau ulang. Itu pasti saya kira gitu. Ya, baik. Jadi yakin ya untuk imunisasi ya, sahabat Instagram IDAI. Saya lanjut nih, masih ada pertanyaan. Nih, terkait vaksin booster atau vaksin lanjutan seperti vaksin campak, terus kemudian vaksin DPT, itu benar-benar perlu nggak ya? Ini pertanyaannya saya gabungin nih, pertanyaan dari Sinta Suma, kemudian dari Bu Titi, dan juga dari Bu Isah. Ini banyak yang tanya tentang vaksin lanjutan. Terutama nanti kita juga minta pengalaman dia nih, gimana nih untuk anak-anak yang udah besar, masih diimunisasi nggak ya? Mungkin siapa dulu nih, Dokter Ari dulu atau Bia dulu? Ya, silakan. Bia dulu lah, ladies first ya. Oke, kalau vaksin, iya itu jangan sampai kecolongan gini. Waktu aku jujur, aku sempat kecolongan sibil karena aku pikir, udah besar, yang aku pikirkan vaksin itu adalah 2 tahun pertama gitu kan. Tapi ternyata ada juga vaksin untuk usia 3, 4, 5, bahkan sibil sekarang udah 11 tahun. Sibil yang banyak kecolongan karena aku ngerasa udah lewat 2 tahun, udah bebas. Please dilihat lagi tabelnya. Di tabel itu yang kita bagiin ke dokter atau enggak Google aja. Tabel imunisasi itu yang wajib dari pemerintah. Itu ada usia-usia lanjutan yang mereka emang masih perlu vaksin, tapi memang tidak perlu setiap bulan, kayak kita punya anak di bawah 2 tahun, di bawah 1 tahun kan sebulan sekali gitu kan dia ada vaksin. Jadi emang tetap masih ada. Jadi kalau ditanya vaksin masih sibil, dan terima kasih juga buat pemerintah bahwa sekarang vaksin udah lebih dimudahkan, selain di puskesmas gratis, sekarang udah masuk ke sekolahan. Jadi kalau anakku skip nih vaksinnya, sekolah yang udah ngecekin selalu ada vaksin sekarang di sekolah, aku happy banget. Kayak besok, seminggu depan kalau nggak salah ada vaksin HPV hari Jumat. Sibil kebetulan baru sekali nih vaksin HPV-nya dok, tapi udah setahun yang lalu. Apakah apa masih bisa ya dok? Masih terhitung 2 nih buat HPV di hari Jumat. Ini aku dari tadi lagi bingung gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, buku vaksin anak-anak pada keselip dokter. Itu kalau riwayat vaksin anak-anak keselip, apa yang harus kita lakukan ya? Ya. Baik, ini giliran saya, Dokter Dina. Iya dong. Ya, terima kasih atas ceritanya, Dokter Bia ya. Jadi memang betul sekali bahwa vaksin booster itu memang sangat penting. Dulu memang cara berpikir kita sama. Jadi yang penting imunisasi dasar lengkap sudah cukup gitu ya. Padahal sebenarnya
dalam perkembangan yang terjadi di usia-usia tertentu, ternyata ada beberapa penyakit yang muncul lagi gitu. Contohnya yang paling gampang, ternyata untuk difteri itu pertusis ya, maaf, pertusis dan juga beberapa difteri ya, itu meningkat di usia-usia tertentu. Yang tadinya misalkan di bawah 5 tahun, ternyata di atas 5 tahun juga ada meningkat kasusnya. Ya, kenapa? Ternyata setelah diselidiki, kadar antibodi atau kekebalan tubuh yang diharapkan melindungi dia sampai usia yang lebih besar, ternyata sudah menurun. Nah, menurun ini banyak sebabnya ya. Tapi yang jelas ini harus diatasi sehingga kemudian dibuatlah program memberikan penguat, dosis penguat atau booster. Cukup 1 kali biasanya booster. Karena sistem kekebalan tubuh kita ini seperti tadi saya bilang, seperti anak yang sedang belajar. Kadang-kadang kalau udah lama hafalannya lupa. Tapi kalau dia disebutkan dengan 1-2 kalimat, ingat lagi. Nah, seperti itulah fungsi vaksinasi booster. Jadi dengan memberikan 1 kali pemberian, maka itu akan memicu sel yang sudah diajarin tadi, yang tadinya tidur, itu bangkit kembali, kemudian menghasilkan kekebalan tubuh. Itu namanya sel memori kalau di dalam dunia imunologi atau dunia kekebalan tubuh gitu ya. Nah, jadi dengan pemberian booster itu, nah sekarang pemberian tergantung jenis vaksinnya. Ada yang boosternya kebanyakan di antara 1-2 tahun. Dan itu masuk paket imunisasi dasar lengkap ya. Jadi yang disebut dengan imunisasi rutin lengkap itu adalah imunisasi di bawah 1 tahun dan dengan booster. Jadi kalau tanpa booster kita nggak sebut lengkap. Kenapa? Karena begitu nanti umur 3 tahun, udah habis tuh kekebalan tubuh yang diberikan di bawah 1 tahun. Nah, kalau kebetulan dia terpapar penyakit itu di umur 4 tahun, dia bisa sakit gitu. Pada dasarnya dia bisa sakit. Padahal, kalau pertanyaannya kalau misalnya diberikan imunisasinya lengkap, termasuk boosternya, dia masih bisa sakit? Nggak bisa, tetap bisa. Cuma sakitnya tidak sampai menimbulkan resiko yang berat, kecacatan atau kematian. Ya. Jadi kalau orang bilang, kena campak tapi gejalanya cuma anget-anget aja, habis itu dia sembuh. Beda sama yang nggak pernah divaksinasi sama sekali. Dia bisa timbul komplikasi-komplikasi. Nah, jadi memang vaksinasi yang diberikan itu untuk booster, sekali lagi, itu menguatkan vaksinasi yang dasar yang diberikan dulu. Jadi yang dulu dilengkapin dulu, kalau yang dulunya nggak dilengkapi, nggak ada artinya pemberian booster. Terus yang kedua, booster itu disesuaikan di usia berapa. Tadi kan ada bulan imunisasi anak sekolah ya, pada anak-anak kelas, pada anak-anak kelas 1, kelas 2, itu mereka diberikan. Juga nanti mungkin kelas 5, kelas 6 diberikan lagi, itu sekedar untuk menguatkan agar dia sampai melewati masa anak ini, dia terproteksi atau terlindungi dari penyakit yang masih mengancam dia gitu. Jadi kalau itu diberikan, maka mengantar anak-anak itu sampai ke dewasa muda dalam kondisi tubuh kembang yang optimal tanpa diganggu oleh penyakit yang bisa menyebabkan penyakit yang berat. Itu kira-kira filosofi dari pemberian booster. Booster bukan nggak penting ya, sangat penting gitu. Ya. Kalau yang tadi soal ya, silakan. Jadi kekebalan tubuhnya walaupun sudah dikasih imunisasi dasar tuh bisa turun ya Dokter Ari ya. Jadi rentan lagi gitu bisa. ya. Jadi perlu di booster. Betul ya. Mungkin tadi Bia tanya tentang buku imunisasi nih Dokter Ari. Kalau hilang ya, nih, jadi Ari? Keselip. Untuk ini salah satu problem yang klasik yang ditemui pada ibu-ibu ya yang memiliki anak. Jadi gimana nih? Ya, itu salah satu problem karena itu kan buku ya yang kita harus isi dan itu nggak mungkin kita bawa kemana-mana. Makanya atas dasar itu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kami membuat program aplikasi ini untuk membantu. Jadi waktu itu kita membuat yang namanya program Primaku. Primaku waktu itu memang inisiatifnya adalah bagaimana membuat program yang bisa menjangkau dokter anak dan juga ibu-ibu orang tua dari pasien-pasien atau orang tua yang mau divaksinasi. Termasuk di dalamnya selain memonitor tumbuh kembang juga untuk memonitor untuk mencatat vaksinasi yang diberikan. Jadi mungkin ingat ya kalau dulu tuh habis vaksinasi kan dilepas tuh labelnya. Labelnya dilepas, ditempel di buku. Mungkin Dokter Nina juga gitu ya, pernah ya. Jadi sampai banyak itu imunisasinya, tempelan dari label vaksin yang ada di vial vaksin itu banyak sekali. Nah, kalau keluar negeri ini kadang-kadang ditanya, mana buktinya gitu loh. Kalau itu bukti itu masih ada, kita bisa tunjukkan. Nah, kalau nggak ada, nah itu yang sulit. Jadi salah satu upaya adalah bagaimana memindahkan dari bentuk yang sifatnya manual menjadi yang digital. Karena sekarang kita memasuki era digital nih. Mungkin kita selama ini banyak terbantu dengan Peduli Lindungi ya. Jadi memakai konsep itu IDAI sebenarnya ingin membuat satu platform atau aplikasi yang membantu ibu-ibu juga
orang tua anak, kemudian juga para dokter anak, termasuk nanti telekonsultasi di situ dan sebagainya. Itu adalah menggunakan aplikasi itu. Ya, kebetulan yang ada sekarang adalah Primaku. Maka sebenarnya himbauannya dari sisi aplikasi, coba deh download Primaku. Di situ nanti ada jadwal vaksinasi yang bisa difoto, bisa di-scan nomor badge-nya itu, dan itu akan masuk di sana. Dan itu tidak akan hilang. Dan itu kan bisa dibawa kemana-mana oleh gadget kita dengan ponsel kita gitu. Jadi mau kemana-mana tinggal tunjukkan saja. Ini salah satu upaya. Karena kalau bawa buku kemana-mana sulit, Dokter Nina. Apalagi buku itu kan tiap dokter beda-beda. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang besar, ada yang kecil. Nanti ganti anak versinya beda lagi gitu. Pasti kesulitan gitu. Ini saya masih zaman dulu nih sama kayak Zaskia. Jadi zaman kita dulu belum ada ya Bia ya, yang kayak Primaku gini. Jadi sekarang nih ibu-ibu sahabat Instagram IDAI, Bunda sekalian nanti udah bisa mulai pakai yang digitalisasi nih ya. Jadi supaya nggak kececer. Kayak saya juga udah nggak tahu kemana tuh buku imunisasi anak. Udah lama. Yang jelas bapaknya nggak tahu, yang tahu pasti ibunya kan. Iya betul. Nah ini yang masuk nih banyak sekali pertanyaan tentang PCV atau pneumokokus. Tapi Dokter Ari saya nggak mau bahas banyak tentang pneumokokus karena Instagram IDAI tanggal 17 itu akan kupas tuntas tentang program imunisasi yang baru yaitu pneumokokus dan rotavirus. Saya pindah ke pertanyaan lain ya. Ini ada pertanyaan dari dari Bu Elisetiani. Jadi kalau misalnya udah 10 bulan tapi belum BCG apa perlu mantuk, Dok? Ini pertanyaannya mungkin bisa dijawab cepat, Dok. Ini tinggal 10 menit kita. 10 bulan? 10 bulan belum mantuk. Ya, belum BCG. Belum BCG, ya betul. Ya, jadi memang dianjurkan lebih dari 3 bulan itu sebaiknya dilakukan mantuk tes dulu. Karena kita kan endemis TB ya. Jangan-jangan kuman TB-nya udah masuk ke tubuh kita, sehingga kalau diberikan vaksin BCG nanti akan terjadi reaksi yang lebih berat ya. Jadi sebaiknya dimantuk. Kalau mantuknya positif, ya nggak usah divaksinasi. Demikian. Ya, makasih Dokter Ari. Nah, mungkin nih saya mau pindah ke Bia. Jadi, ini pertanyaan Bia kan punya anak yang menjelang remaja nih Bia ya. Jadi kalau anak remaja nih kadang-kadang sering takut nih untuk disuntik gitu. Nah ini gimana nih tipsnya supaya meyakinkan, dan mungkin bisa ditambahkan juga apakah remaja ini tetap perlu disuntik atau enggak sih? Tadi kan sudah disampaikan sedikit oleh Bia bahwa justru yang remaja-remaja ini perlu. Nah tapi ini Bia boleh mungkin membagi tipsnya gimana supaya anak-anak remaja ini nggak takut gitu untuk disuntik. Kok bener sih? Aku dari semua anak yang paling susah disuntik justru yang paling gede, yang umurnya udah 11 tahun. Iya, betul. Iya, bahkan kemarin pas aku jemput ke sekolahan, karena mereka vaksinnya di sekolah kan, ada polisi nyamperin pas mau pulang, nyamperin Sibil. Gimana deh, gak apa-apa kan, baik-baik aja. Terus aku nanya, ada apa Pak? Tadi anak ibu yang ini paling takut, paling lama 15 menit sendiri Bu, kita tenangin. Wah Sibil, sedangkan adiknya cool-cool aja gitu. Jadi gini, kalau menghadapi anak ABG itu memang beda dengan anak-anak yang lebih kecil ya. Kadang-kadang anak kecil kan kita menjelaskan vaksin, apa imunisasi, seberapa penting, dia nggak ngerti udah suntik gitu aja. Tapi ketika anak udah makin gede, makin merasa memiliki tubuhnya. Dia punya hak akan tubuhnya, jadi kita nggak bisa sembarangan, udah suntik aja, nggak bisa begitu. Jadi emang benar-benar ini adalah tugas kita sebagai orang tua, menjelaskan. Kenapa sih dia harus vaksin? Kenapa dia harus disuntik seperti ini? Jadi aku selalu membuat, kenapa kamu divaksin? Karena kamu butuh, tubuh kamu butuh. Ini bukan karena aku jahat, bukan karena ini sebuah kewajiban aja dari negara dan dari kesehatan, tapi tubuh kamu akan butuh ini. Dan aku selalu bilang sama Sibil, one day kamu akan berterima kasih sama aku karena aku memberikan kamu vaksin secara penuh. Karena buat aku, vaksin itu banyak orang tua kan pengen memberikan pengen memberikan investasi buat anak-anaknya, investasi uang pada kerja keras sekarang, beli tanah, suatu saatnya buat anaknya, tanahnya apa segala macam. Tapi buat aku investasi sebenarnya nggak selalu harta, tapi kesehatan juga itu adalah salah satu bentuk investasi yang kita bisa berikan kepada anak. Seperti apa investasinya? Vaksin ini investasi kesehatan buat anak-anak. Jadi aku bilang sama anakku, one day kamu akan berterima kasih sama aku karena aku sudah memberikan vaksin secara penuh ke kamu. Kamu sekarang belum ngerasain efeknya, tapi suatu saat kamu akan merasakan. Aku selalu bilang gitu sama anak-anakku, terutama Sibil. Jadi Sibil ya udah mau nggak mau dia tahu bahwa ini akan menjadi baik buat dia. Dan tahu nggak sih sekarang kalau kita daftar sekolah SD, SMP, bahkan kalau mau nyekolahin anak luar negeri, kita selalu diminta daftar vaksin, Dok.
Itu wajib. Betul, Anak betul TK, sekali. SD, iya, dan aku mau nge-apply anak yang paling gede ke luar negeri, dimintain juga daftar vaksinnya, dan itu harus lengkap. Kalau nggak lengkap Iya, akan jadi pertimbangan universitas tersebut. Universitas loh, kuliah loh. Di luar negeri itu wajib, apalagi dapat beasiswa, kita selalu dimintain itu daftar vaksin. Jadi daripada kelabakan nanti, ibu-ibu vaksin dari sekarang, dan terima kasih buat IDAI yang betul. sudah memikirkan vaksin secara digital. Buat ibu yang kayak kita yang takutnya kena Mm. banjir atau pindahan atau apa, itu akan sangat membantu sih gitu. Wah, Kalau ini kalau seru dia banget masih ya, lengkap ya, ya tipsnya ya. dia Oh, catatan vaksinasinya masih lengkap ya dokter, aku untuk pas anak-anak. pandemi kemarin, Hmm. lima buku anaknya hilang. Jadi yang aku lakukan Masya Allah. selama 2 minggu, aku muter ke 12 vaskes, baik di Jakarta dan di Yogyakarta, untuk meminta riwayat vaksin. Ibu-ibu lain pada bilang, rajin banget sih, kok ngapain diminta riwayat vaksin? Aku bilang, oh kamu sekarang bilang santai, nanti anakmu masuk sekolah baru tahu ternyata daftar vaksin itu diminta. Jadi alhamdulillah sekarang aku udah mengumpulkan semua data vaksin dari tempat anak-anak aku divaksin, Jogja dan Jakarta. Luar biasa. Jadi luar biasa ya. Jadi jangan lupa ya. Jadi jangan sampai nih ya kita nanti kalau mau masuk sekolah kesulitan. Jadi lengkapin imunisasi dari sekarang termasuk pencatatannya ya. Ini juga banyak yang tanya lagi nih. Masih banyak yang tanya tentang BCG. Tapi tadi Dokter Ari sudah menjelaskan bahwa kalau lewat dari 2 bulan itu ya, 2 bulan ke atas itu ya udah lewat 2 bulan sampai 2 bulan berapa? 29 hari ya Dokter Ari tetap 29 hari, harus ya. dilakukan screening mantuk ya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi tentang Primaku. Oke, Primaku nanti bisa dibuka sendiri ya. Primaku bisa Ya. di apa ya, di otak-atik sendiri, nanti bisa dilihat bahwa Primaku tuh udah lengkap banget. Jadi bisa lihat ada imunisasi dan sebagainya di sana. Oke, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Nah, ini ternyata ada pertanyaan. Puasa boleh booster nggak, Dok? Booster boleh, nggak apa-apa. Boleh. Boleh ya. Jadi Ya. puasa tetap boleh ya. Oke. Terus nih ada pertanyaan lagi dari tadi dari Ibu Ifla Maulana Sari. Terima kasih ya sudah bertanya Ibu. Terus kemudian oh ini apa dari Bunda Khalif, kalau ada anak dengan riwayat kejang demam aman nggak divaksin? Ya, kalau kejang demamnya sendiri sebenarnya nggak masalah. Cuma yang jadi masalah, pertama, apakah anak itu kalau diberi jenis vaksinnya, apakah vaksin yang kemungkinan risiko akan demam dan kemudian kejang. Karena kalau kejang demam kan timbulnya kejang akibat bangkitan kejang timbulnya akibat demam yang tinggi kan. Nah, salah satu yang mesti diwaspadai kalau dia demam dia akan kejang. Jadi kalau misalkan untuk vaksinasi-vaksinasi tertentu bukan nggak boleh, bukan tidak divaksin, tetap divaksin. Pertama, kondisi anak betul-betul dalam keadaan sehat. Kedua, siapkan obat turun panasnya. Bisa diberikan kira-kira 30 menit sebelum divaksinasi misalkan. Maka begitu divaksinasi nanti suhunya bisa nggak sampai tinggi karena sebenarnya kejang demam itu biasanya terjadinya kejang itu pada saat demamnya abrupt sifatnya meningkat tinggi mendadak timbul tinggi. Kalau dia naik pelan-pelan malah biasanya nggak kejang gitu ya. Nah makanya harus di prepare dulu, dipersiapkan dulu, dan itu tadi jenis vaksinasinya apa. Ada beberapa vaksin yang memang kipinya itu demam, lebih sering demam, tapi ada juga yang jarang sekali demam gitu. Jadi itu yang nanti konsultasi dengan dokternya. Dok, anak saya mau imunisasi ini, gimana nih dok? Dia punya riwayat kejang demam. Dan kejang demam sendiri itu ada usia tertentu ya, dokter Nina ya. Sampai usia biasanya 6 tahun itu resiko untuk terjadinya kejang demam itu lebih jarang lagi gitu. Setelah itu kesananya struktur otak lebih kuat untuk menahan timbulnya bangkitan kejang. Demikian. Makasih Dokter Ari. Ini saya ini banget ya, bahagia banget nih lihat pertanyaan banyak banget, tapi dengan berat hati nggak bisa dijawab semua karena biasanya IG itu akan berakhir 1 jam. Jadi ini tinggal 2 menit terakhir. Ini pertanyaan banyak seputar BCG dan seputar pneumokokus. Nanti jangan lupa selanjutnya nanti akan ada sesi khusus nih tanggal 17 tentang pneumokokus. Nah, Nanti diusulkan saja Dokter Nina ke IDAI untuk bikin sesi khusus tentang BCG. Kalau pneumokokus kan udah ada yang akan datang. Mungkin untuk vaksinasi BCG nanti bisa dibuatkan acara. Siap, Dokter Ari. Nah, ini udah 1 menit terakhir. Saya mau minta ini dong, pesan-pesan dari Bia maupun dari Dokter Ari terkait imunisasi, terutama nih kita menghadapi potensi wabah ya. Jadi kita udah melihat bahwa Kementerian Kesehatan sudah menotis bahwa ini kasus sudah mulai naik.
dalam rangka ini, dalam rangka World Immunization Week juga nih, saya mau minta nih apa ya, tips-tips atau pesan-pesan dari Bia maupun dari Dokter Ari. Silakan, siapa dulu nih? Dia dulu deh. Bia Oke. dulu atau Dokter Ari dulu? Ya, pokoknya kalau aku Bia tadi dulu. sih buat Curang nih Dokter Ari nih. kalau buat aku Dia kan lebih sisi pengalaman, ada 5 wah, anaknya. dokter lebih Pengalaman vaksinasi. lebih banyak ngadepin anak lah. Ya kalau buat aku tadi selagi kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak, buat aku Ya, vaksin ini adalah salah satu bentuk investasi kesehatan terbaik yang kita bisa berikan. Yuk sama-sama betul. kita berikan yang terbaik buat anak-anak. Ya, Ya, makasih Bia. ya. Dokter Kalau Ari. saya, closing remarks-nya dari saya adalah, kalau Anda sayang atau cinta sama anak Anda, maka berikan yang terbaik buat mereka, yaitu lengkapi vaksinasi, apalagi Betul. vaksinasi itu untuk mencegah timbulnya wabah yang berbeda dari wabah yang kita hindari, yaitu wabah COVID kan. Maka jangan sampai lolos dari COVID, tapi terjebak atau terkena efek dari wabah penyakit yang lain. Itulah makna dari kalau kita menyayangi mereka. Demikian, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Saya rasa sih sore hari ini sangat berfaedah, berfaedah ya. Ya dong. Jadi makasih banget nih untuk Bia yang sudah membagikan tips, menguatkan nih sahabat Instagram IDAI di seluruh tanah air. Jadi jangan lupa tadi Bia sudah membuktikan bahwa imunisasi aman, imunisasi itu gampang, praktis, dan nggak susah-susah. Juga tadi Dokter Ari juga sudah menyampaikan bahwa pemerintah pasti sudah memikirkan matang-matang tentang keamanan, kehalalan, dan sebagainya. Jadi ini tugas kita sebagai orang tua untuk memberikan investasi yang terbaik tadi ya untuk anak-anak kita semua di rumah. Jadi nggak cuma investasi, apa tadi Bia bilang investasi rumah dan lain-lain, tapi imunisasi justru investasi kesehatan yang paling penting untuk anak-anak kita semua. Terima kasih Dokter Ari, terima kasih Bia atas waktunya sudah bersama Instagram IDAI. Terima kasih juga kepada semua yang sudah mengikuti acara ini dan sudah berpartisipasi dengan bertanya di kolom chat IDAI. Ini pertanyaan-pertanyaan yang masih sudah masuk akan kita simpan dan akan kita jawab di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, saya tutup. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi semua. wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat berbuka Selamat untuk yang berbuka. berbuka dan semuanya sehat-sehat. Terima kasih Dokter Ari, terima kasih Bia. Oke, terima kasih dia. Terima kasih dokter. Terima kasih.